Sobat Bidik, kekerasan terhadap perempuan adalah mimpi buruk, terlebih jika terjadi di lingkup yang diharapkan jadi tempat paling aman, yakni di rumah sendiri. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025 menunjukkan, dari 136 juta perempuan menikah, 54% atau lebih dari setengahnya pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Memang siapapun bisa menjadi korban KDRT, termasuk laki-laki. Namun perempuan menjadi lebih rentan karena ketimpangan kuasa dan ketidaksetaraan gender yang mengakar pada budaya patriarki. Karena itulah sebuah solidaritas global diperingati mulai 25 November hingga 10 Desember setiap tahunnya melalui kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Bersama saya Rina Anggraini, inilah Bidik, bincang cerdas sosial dan politik, kupas tuntas isu hangat di tengah masyarakat. Kita akan membahas KDRT dan kaitannya dengan budaya patriarki bersama Penny Naluria Utami, peneliti hukum gender dan HAM dari Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat siang Mbak Penny. Selamat siang Mbak. Terima kasih Mbak Penny sudah bersedia hadir di studio Antara TV. Ya, sama-sama, makasih untuk undangannya. Oke Mbak, mungkin kita bisa mulai dari seberapa urgent sih Mbak kondisi KDRT di Indonesia sekarang Mbak? Kalau kita melihat kondisi KDRT di Indonesia itu sebenarnya urgent ya, dalam artian karena kan kalau kekerasan dalam rumah tangga itu kan privasi. Terkadang ketika ada orang luar pengen masuk itu kan ragu, takut gitu kan, apakah nanti saya melanggar HAM yang di dalam rumah itu gitu atau tidak, seperti itu. Padahal kan sebenarnya kalau masyarakat atau tetangganya aware terhadap KDRT itu mungkin bisa memutus atau setidaknya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tapi sepanjang yang kita lihat kan KDRT itu karena privasi, jadinya mungkin kesadaran masyarakat itu sendiri masih kurang ya, pemahaman itu masih kurang mungkin terkait dengan baik dari pendidikannya maupun dari ekonominya ataupun seperti itu. Itu sih Mbak urgensinya. Kalau bentuk KDRT-nya itu sendiri seperti apa sih yang Mbak Penny lihat? Apakah hanya bentuk dalam kekerasan fisik atau ada bentuk-bentuk lainnya? Dan kenapa ini sering terjadi pada pelakunya ini orang yang terdekat justru Mbak? Iya. Mungkin karena kan kalau kita melihat keluarga itu kan sebagai orang terdekat, family itu satu yang seharusnya kita mendapatkan pelindungan, keamanan, tapi ternyata justru di situlah kita mendapatkan kekerasan gitu. Nah, itu yang menjadi concern kita, kenapa itu bisa terjadi, ya mungkin balik lagi mungkin ke pasangannya itu sendiri, mungkin kesiapan mentalnya, kematangan mentalnya belum siap untuk berumah tangga seperti itu gitu. Kalau terkait dengan kekerasan sendiri selain psikis, fisik itu ada psikis, ada kekerasan seksual dan penelantaran. Kalau psikis itu kan kayak emosional, kayak mungkin suaminya berkata buruk ke istrinya, kamu nggak bisa kerja, kamu nggak bisa popoe, kamu harus bergantung ke saya. Itu juga bentuk istilahnya si istri jadi benar ya, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa apa-apa, saya bergantung sama dia gitu. Jadi ketika dia apa-apain sama suaminya ya dia pasrah aja gitu kan. Terkait lagi yang ketiganya itu terkait dengan seksual. Mungkin ketika berhubungan suami istri mungkin ada pemaksaan atau mungkin ada hal-hal yang di luar tanda kutip untuk berhubungannya, mungkin yang seharusnya masuk kemana, hal-hal seperti itu yang mungkin yang orang-orang mungkin yang untuk istri yang tidak pengetahuannya mungkin dia merasa mungkin biasa aja kali ya, itu bukan pelanggaran, itu mungkin hal yang dituntut, tapi sebenarnya itu bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sekiranya mungkin yang ada pemaksaan. Kan boleh juga kan istri untuk menolak atau ini, tapi itu harus dipaksakan dengan sesuai dengan apa yang dia lihat lah, seperti di video di video porno seperti itu kan gitu. Nah, kalau untuk pelantara itu balik lagi nih, si suami tidak memberikan nafkah ke istrinya, ke anaknya gitu. Ketika dimintain ya mereka nggak memberikan nafkah yang cukup, jadi terjadi penelantaran gitu kan. Sementara istrinya nggak boleh untuk bekerja gitu kan, untuk mencari nafkah, untuk seperti itu. Itu sih Mbak bentuk-bentuk kekerasan KDRT di rumah tangga. Berarti ada banyak ya ragam dari kekerasan itu sendiri. Berarti kalau misalnya kita tarik garis lurus Mbak, yang paling banyak terjadi ini berdasarkan penelitian Mbak Penny sendiri, apa sih Mbak bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di Indonesia? Kalau kekerasan yang terjadi mungkin yang masyarakat berumur mungkin baru yang fisik ya, baru mungkin kalau ditampar, dipukul itu mungkin mereka masih
masih sadar itu kekerasan, tapi kalau terkait dihina, merasa dirinya dikucilkan atau diabaikan perasaannya, itu mereka masih belum sadar bahwa itu salah satu bentuk kekerasan dalam KDRT. Begitupun juga dengan kekerasan seksual gitu. Kalau mereka disuruh ngapain sama suaminya, diapain, itu mereka masih menganggap itu wajar permintaan dari suaminya gitu. Itu juga mereka masih belum aware gitu. Sama satu lagi penelantaran gitu. Ketika mereka diabaikan, mereka juga masih belum tahu bahwa itu kekerasan dalam rumah tangga. Yang mereka tahu sampai sejauh ini hanya fisik aja gitu. Kalau mereka dipukuli, mereka ditampar, dijedotin seperti itu sih Mbak. Sepengetahuan saya dalam penelitiannya saya temuin seperti itu. Jadi kesadaran untuk bahwa ternyata tuh bukan hanya fisik aja, tapi ada psikisnya, ada penelantarannya, juga ada seksualnya seperti itu. Nah ini kenapa Mbak seringkali juga tindakan KDRT yang umum terjadi ya Mbak ya dilakukan oleh pria sebagai kepala rumah tangga, baik itu dalam hal perannya sebagai ayah atau sebagai suami, ini dilakukan terhadap perempuan yang menjadi istri atau menjadi ibu atau bahkan anaknya di dalam rumah tangga itu Mbak. Mungkin karena kita kan masih ada sistem budaya patriarki ya Mbak, jadi masih tetap istilahnya menganggap bahwa pria itu yang utama, bahwa sebagai yang pencari nafkah itu harus laki-laki, perempuan tuh hanya di rumah, yang harus sekolah laki-laki, perempuan cukup sekolah saja di SD atau cukup sampai SMP gitu. Karena pemikiran orang tua kita itu masih berpikir bahwa perempuan itu cukup di dapur saja, nggak perlulah harus sampai dokter atau apa. Itu pun baru-baru sekarang aja kan terjadi perubahan pola pikir terkait itu. Nah, budaya patriarki itu mau suka dan tidak suka tuh masih terus ada di lingkungan kita, dan itu yang mungkin sedikit demi sedikit harus diputus dengan cara ya kita mengedukasi masyarakat, melakukan penyuluhan. Karena balik lagi karena kalau kita ngomongin pendidikan di Indonesia kan kayaknya masih ada lulusan SMP, bahkan SD di zaman yang sekarang ini gitu. Itu kan jadi pemicu juga kan untuk akhirnya akan timbul satu kekerasan one day nanti dia akan berhubungan atau berumah tangga. Seperti itu sih Mbak. Berarti artinya ini ada kaitannya Mbak antara budaya patriarki itu sendiri dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga? Bisa jadi ada keterkaitannya, karena ibaratnya kalau ketika seorang perempuan sudah menikah itu dianggap udah jadi haknya suami gitu. Jadi kamu mau ngapain, kamu mau sekolah, kamu mau bekerja itu harus izinnya suami. Padahal kan tidak seperti itu. Itu kan bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan gitu kan, untuk bagaimana si istri bisa dikembangkan, diberdayakan. Karena biasa rata-rata perempuan kita jadi cuma udah kamu ke dapur aja ngurus anak. Padahal kan ngurus anak sama ngurus dapur itu kan nggak segampang, nggak semudah itu, butuh pendidikan juga, butuh keahlian juga, butuh keterampilan juga seperti itu gitu. Yang ujung-ujungnya ketika nanti istrinya merasa depresi dengan hubungan ini, akhirnya dilampiaskan ke anaknya, akhirnya terjadilah kekerasan lagi dan berulang lagi. Tadi dia nggak bisa melampiaskan ke suaminya, tapi dia melampiaskannya ke anaknya, seperti itu gitu. Oke, Mbak Penny, ini artinya apakah ada semacam ketergantungan ya dari si pihak istrinya mungkin dengan pihak suami, entah itu sebagai orang yang mencari nafkah atau sebagai sumber income gitu ya dalam keluarga? Apakah ini artinya ada ketergantungan dari istrinya sehingga bisa dikatakan dia tidak berani untuk keluar dari situasi tersebut? Mungkin ada ketergantungan dalam artian mungkin karena si wanitanya mungkin pendidikannya masih kurang gitu kan, tidak diberdayakan gitu kan. Jadi mungkin menganggap ya udah saya mau ngapain lagi, toh saya nggak bisa, kalau lulusan SMP atau saya mau ngapain lagi, saya nggak bisa cari kerja, saya nggak bisa ini. Jadi mau nggak mau akhirnya tergantung sama suami, dan suaminya pun menuntut istrinya untuk ya udah kamu ikut saya aja gitu. Sementara kalau bertemu dengan suami yang baik, yang ini mungkin bisa, tapi ketika terjadi sama suami yang di luar pun dia bekerja ternyata banyak masalah juga, ya kan itu kan depresinya mau nggak mau dia nggak bisa melampiaskan keluar. Yang ada di rumah siapa? Istrinya, ntar kalau udah punya anaknya. Jadi ya itulah, akhirnya dia tidak bisa, si suami sebagai kepala rumah tangga dia harus menafkahi istri anaknya. Ketika depresi ada kerjaan ataupun dia tidak bisa melampiaskan, akhirnya dia lampiaskan ke istri sama anaknya. Hal seperti itu sih. Jadi mungkin peran perempuan itu sebenarnya harus mulai dirubah gitu. Sama gitu kayak kesetaraan gender, bukannya kita perempuan tuh harus bisa nyetir bis, naik tangga, bukan, tapi kesetaraan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, seperti itu gitu. Jadi kalau mereka mau dokter ya silakan, mau apa boleh, dia mau jadi pemimpin, presiden boleh, jangan dilarang. Seperti itu sih, karena orang masih
berpikir bahwa kesadaran gender tuh kalau laki-laki bisa nyupir, bisa kerjaan yang laki-laki, itu bisa bukan seperti itu konteksnya sih. Mbak, kita jeda sejenak dulu ya Mbak ya. Sobat Bidik, kita akan jeda sejenak dan akan kembali lagi dengan pembahasan mengenai perspektif korban KDRT. Sobat Bidik, pembahasan KDRT tidak bisa lepas dari dampak yang ditimbulkan pada korban, meliputi efek kesehatan ringan sampai berat, bahkan ada kasus yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Oke, Mbak Penny, kalau misalnya kita bicara soal KDRT, sebenarnya faktor apa sih Mbak yang bisa mempengaruhi terjadinya tindakan KDRT itu Mbak? Mungkin faktornya banyak ya Mbak. Mungkin yang paling dominan itu mungkin pendidikan dan ekonomi. Ketika pasangan itu tidak punya pendidikan yang memadai, mungkin cuma SD lah ibarat seperti itu. Apalagi di zaman yang globalisasi, yang banyak informasi masuk, yang belum tentu informasi itu benar gitu. Ketika itu masuk ke mereka, akhirnya terjadilah percecokan, terjadilah adu argumen yang mereka tidak tahu arahnya nih kemana seperti itu. Yang ada akhirnya yang bisa mereka tahu ya sudah, untuk menghentikannya ya udah melakukan pemukulan, melakukan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga itu sendiri. Selain itu ya ekonomi, ketika ekonomi itu sudah tidak bisa memenuhi keluarga, mau gimana lagi? Pasti kan ujung-ujungnya yang bisa dilakukan orang apa sih selain mukul, marah dengan keadaan situasi di rumah mereka itu sendiri gitu. Jadi emang balik lagi ke pendidikan, ekonomi, sama kematangan. Ketika saya suka agak miris ketika melihat ada pernikahan dini gitu, anak-anak itu saya, aduh, mereka mungkin matang nggak secara emosional gitu, mungkin secara ini mungkin secara tongkrongan kelihatannya wah bisa, tapi secara emosional kan belum bisa. Ketika mereka yang seharusnya masih butuh belayan orang tua dipuk-puk, nih mereka harus ngempuk-ngempuk anaknya gitu. Itu kan butuh emosional, butuh kematangan emosional yang tinggi gitu. Ketika itu akhirnya terjadilah kekerasan. Banyak kasus kekerasan perceraian terjadi itu pasti di bawah umur, pasti rata-rata masih muda banget masih. Karena itu balik lagi satu pendidikan, ekonomi, sama kematangan misalnya ketika terjadi pernikahan seperti itu. Makanya kalau emang benar dibilang memang itu penting, harus disiapkan dulu mentalnya gitu. Siap nggak kalian gitu? Karena nanti kan kalian akan membina satu sosok nih yang akan hadir di antara rumah tangga kalian. Seperti itu sih Mbak. Nah, kalau misalnya kita bicara soal kematangan mental, sebenarnya tindakan KDRT ini bisa dikenali ketika proses pendekatan atau lagi pacaran misalnya begitu Mbak. Misalnya tindakan kekerasan dilakukan ketika pacaran ini bisa menjadi sinyal merah atau red code gak sih Mbak? Bisa. Ketika mereka dalam posisi pacaran dan setelah terjadi kekerasan ya, misalnya mereka ditampar, dipukul, dilecehkan, bahkan mereka harus berbuat sesuatu hal yang seksual terus direkam, itu udah ada red flag banget. Itu udah deh, pokoknya no, jangan dilanjutkan, jangan dibilang oh enggak, itu enggak mungkin, enggak, itu udah red flag banget itu. Ketika itu, karena kalau itu pemicu pertama itu pemicu dulu awal ketika pacaran saja dia sudah berbuat tidak baik, apalagi nanti ketika di ranah yang sudah luas lagi dan privasi lagi seperti itu gitu. Tapi seringkali korban ini seakan tidak bisa lepas dari pelakunya begitu Mbak Penny. Apa sih yang membuat korban ini sulit untuk lepas dari pelaku? Karena harus balik lagi gitu. Satu lagi, karena faktor ketergantungan lagi Mbak. Karena perempuannya tidak diberdayakan, istrinya tidak diberdayakan. Jadi ketika istri tidak berdaya, dia bingung, saya mau kemana? Saya nggak mungkin balik lagi ke rumah orang tua saya mau ngapain gitu. Saya pun bingung, mau kerja mau apapun bingung gitu. Karena memang sudah dari awal memang sudah jadi ibu rumah tangga aja seperti itu. Itulah tergantung. Nah, untuk bisa menguatkan itu butuh pendampingan, butuh dukungan nih entah dari warga masyarakatnya atau mungkin dari pemerintah sendiri melakukan dukungan terkait dengan untuk menguatkan si perempuannya untuk bisa diberdayakan, mungkin dengan nanti diberi pelatihan, diberi keterampilan gitu, sehingga mereka bisa sedikit demi sedikit melepaskan diri dari si pelaku seperti itu gitu. Karena kalau emang mengharapkan dari mereka sendiri untuk ini nggak bisa, karena memang multifaktor yang harus menguatkan. Karena ketika mental perempuannya sudah jatuh, itu harus dikuatkan kan, nggak bisa dia sendiri. Wah saya kayak misalnya ke superwoman nggak bisa gitu, memang harus dikuatkan.
entah dari lembaga, mungkin dari Komnas Perempuan, mungkin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ataupun mungkin dari LSM lain yang emang berkutat seputar kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu, Mbak. Tapi kalau alasannya cinta, Mbak bisa nggak atau pernah nggak menemukan kasus seperti itu? Nah, karena memang dibilang cinta itu buta ya, Mbak. Memang seperti itulah gitu. Cuman balik lagi, kita harus memberikan pemahaman ke si perempuan itu. Apakah cinta yang kalian pertahankan worth it dengan yang sudah kalian terima gitu, dengan adanya kekerasan, dengan kalian merasa yang tadinya dulu ya cantik jadi jelek, jadi apa, jadi lusuh, jadi apa gitu kan. Itu yang harus, makanya balik lagi ke mindset kita harus menguatkan itu. Nah, dari lingkungan itu, dari lembaga itu yang bisa menguatkan terkait itunya gitu. Mungkin sedikit demi sedikit bisa ya, tapi kalau ngomongin cinta ya mau nggak ya, memang harus pelan-pelan sih, Mbak. Nggak bisa harus masuk ini, nggak bisa, memang harus pelan-pelan. Oke, kalau saat KDRT itu terjadi atau setelah KDRT itu terjadi, biasanya gimana sih, Mbak, respon dari korbannya? Nah, ini balik lagi nih. Ada yang korbannya merasa dia jadi korban lagi gitu. Jadi stigma, kamu baru digituin sama suami kamu aja, kamu udah ngelapor, udah bla 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 gitu. Mungkin itu dari keluarga suaminya ataupun dari lingkungan sekitarnya, seperti itu yang buat mereka jadinya kok jadi saya yang salah, padahal kan saya yang korban, saya yang disakitin gitu, kenapa saya yang disalahkan gitu. Itu yang mungkin dia merasa ragu. Tapi ada juga yang perempuan yang karena didukung sama lingkungan, didukung sama keluarganya untuk bisa melaporkan, ya itu bisa terjadi, Mbak. Memang balik lagi, kalau korban itu memang harus butuh dukungan, butuh disupport gitu. Kalau dia sendirian nggak bisa gitu. Karena dia harus memulihkan dirinya dulu sendirian gitu, seperti itu. Gitu. Berarti ini artinya semacam manipulasi atau gaslighting begitu ya? Iya. Sering muncul nggak sih, Mbak? Mungkin bisa jadi gitu. Mungkin ketika ini misalnya sama istri sudah ada butuh laporan, lah udah visum, udah lapor ke polisi. Ketika itu istrinya mencabut laporan itu. Karena udahlah, bisa didamaikan, bisa dimusyawarahkan gitu. Dan mungkin bisa terjadi ketika itu tidak ada pendampingan, tidak ada monitoring dan evaluasi baik dari pihak-pihak yang terkait, mungkin 3 bulan atau 6 bulan kemudian mungkin akan terjadi lagi kekerasan itu yang akan berulang. Karena balik lagi, itu udah selesai, dia diselesaikan aja gitu, tapi nggak ada lagi monitoring, nggak ada pendampingan gimana sih untuk supaya memutus tali rantai ini gitu. Seperti itu sih. Ini semacam seperti lingkaran KDRT ya, Mbak. Kenapa sih siklus ini bisa terjadi? Udah memutuskan melapor, ujungnya balik lagi. Kenapa bisa ada siklus ini, Mbak? Nah, kalau mungkin kalau misalnya dia tidak, ini mungkin satu, karena ini kepala rumah tangga saya, kalau dia di penjara, saya makan apa, anak-anak saya sekolahnya bagaimana, itu mungkin satu pemikirannya, mereka mencabut laporannya gitu kan, seperti itu kan karena ketergantungan ke si pelaku seperti korban. Nah, satu lagi terkait dengan siklus ya berulangnya itu karena ketergantungan, dia tidak berdaya, mau nggak mau itu terjadi, dan ketika itu dicabut tidak ada nih monitoring, tidak ada evaluasi nih. Bagaimana nih kehidupan ini, apakah entah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau Komnas ataupun lembaga-lembaga terkait untuk bisa memonitoring ini, jangan sampai nanti ketika 3 bulan terus ini terjadi lagi hal seperti itu. Karena kalau hal itu kan ya saya sih nggak bisa menjamin pasti itu akan terulang kembali seperti itu gitu. Kalau dari korban sendiri, tadi kan mungkin upayanya adalah meminta pertolongan orang terdekat. Kalau dari korban sendiri, apakah ada hal lain yang mungkin bisa dilakukan? Karena kan secara mental juga sudah terganggu mungkin ya, Mbak. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh korban selain kalau memang support sistemnya belum ada nih, apalagi yang bisa dilakukan? Kalau misalnya mereka takut ke polisi, mungkin bisa lapor ke Komnas Perempuan, Mbak, bisa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang mereka memang punya jaring untuk bisa melindungi si perempuan itu untuk mendapatkan haknya gitu. Mungkin setidaknya membangun mental dirinya, membangun bahwa ya kamu bisa kok berdaya, kamu bisa kok maju gitu, nggak usah takut kamu ditinggalkan sama pasangan kamu, seperti itu gitu. Kalau memang tidak ada, berarti dia tidak mau memang korban sendiri, berarti yang harus menelpon, mencari tahu kemana nih saya harus mencari perlindungan, kenyamanan, seperti itu gitu. Mungkin kalau di lingkungan terdekat mungkin ke RT, ke lurah atau lembaga swadaya yang ada di masyarakat sekitar. Kalau mungkin nanti kejauhan ya kalau untuk ini. Karena kan di Komnas Perempuan kan ada link khususnya ya, saya kurang tahu. Kalau di Kementerian ada Sapa 22 sama Simponi itu yang bisa langsung melaporkan. Seperti itu sih, Mbak.
Oke, Mbak Penny kan sudah melakukan berbagai penelitian nih Mbak yang fokusnya ke gender dan juga hak asasi manusia. Selama ini melihatnya seberapa sulit sih mengubah perspektif dari perempuan begitu yang mungkin dalam tanda kutip sudah tergantung dengan suaminya sehingga membiarkan dirinya menjadi korban dalam rumah tangga tersebut? Karena mungkin dari orang tuanya dulu yang mungkin patriarki yang menganggap bahwa laki-laki itu harus utama. Kalau misalnya kayak di rumah tangga lah, kalau kita belum punya anak laki-laki kayaknya gimana? Kayaknya masa belum ini deh, harus ada punya anak laki. Nah, hal-hal seperti itu suka tidak suka pasti kan masih ada terlintas kan di pikiran kita, di pikiran yang nanti pasti kan ada kan pikiran seperti itu gitu kan. Yang namanya juga budaya udah susah, tapi memang harus diedukasi, harus dikasih penyuluhan, diedukasi lagi untuk supaya jangan sampai budaya patriarki yang sudah hilang nih. Karena saya masih menemukan Mbak orang tua yang udahlah kamu ngapain anak sekolah, ini di zaman yang sekarang loh yang udah maju loh. Kan saya ngeliatnya kok gitu sih, nggak bisa begitu gitu. Tapi itu masih ada orang tua yang berpikir seperti itu gitu. Jadi memang harus edukasi dan karena pendidikan kita belum merata, jadi suka dan tidak suka ya itulah yang harus kita bangun gitu. Sementara kalau dari media sosial yang sekarang booming ya, dari TikTok, dari Instagram, kan belum tentu kebenarannya tuh. Kita harus filter lagi. Cuman terkadang bagi masyarakat yang literasinya agak kurang, jadi kan menerimanya dengan gampang masuk gitu. Seperti itu. Sebenarnya kalau pemerintah mau aware mungkin bisa masuk ke wilayah itu, entah ke TikTok, entah ke Instagram, atau ke Facebook gitu, untuk memberikan literasi ke masyarakat gitu yang di luar Jakarta ya, atau di luar pelosok sana seperti itu. Itu sih Mbak. Memberikan pemahaman melalui media sosial begitu. Iya, begitu. Karena kan sekarang kita zamannya udah gadget kan. Kalau mungkin kita mau ngundang orang kan mungkin biayanya atau mungkin itu kan lebih mudah. Nah, mungkin itu yang harus terus dibombardir masyarakat dengan berita-berita yang menggambarkan keberdayaan. Bagaimana sih harus melapor kemana, harus melapor, benar nggak, ada monitoring, ada evaluasi. Karena kan kita selama ini mungkin kita lapor ke sini, tapi pas kita lapor linknya nggak ada atau gimana, seperti itu gitu. Itu yang harus dikuatkan gitu, harus dikasih tahu, harus terus diberitakan gitu. Jangan hanya berita yang hoax doang nih yang berita, tapi berita ini juga harus tetap jangan kalah lah, ibaratnya seperti itu. Itu sih Mbak. Nah, persiapannya apa sih Mbak yang perlu dilakukan oleh korban ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga gitu, sudah menjadi korban dan ingin melapor ke ranah hukum, apa yang perlu dipersiapkan? Mungkin kalau misalnya dia punya bukti gitu kan, punya foto rekaman, punya visum, punya apapun yang ibaratnya terjadi kekerasan itu, punya saksi, mungkin dia bisa langsung lapor ke polisi untuk melaporkan ke kekerasan yang terjadi di rumah tangganya seperti itu. Itu sih sebenarnya simpelnya, benar kalau memang sudah ada saksi, sudah ada buktinya, ada buktinya pun nanti bisa minta tolong polisi kok untuk melakukan visum segala macam gitu. Untuk ini itu bisa kok Mbak gitu. Jadi sebenarnya kalau ini lapor aja sebenarnya sih, lapor. Nggak usah takut, lapor gitu. Datang aja ke polisi terdekat, nggak usah yang harus keluar kan, yang terdekat saja lapor. Di rumah dia ada polres yang terdekat, dia udah lapor ke situ gitu. Atau mungkin ke lurahnya atau ke PRT lingkungan situ aja dulu untuk membantu dia untuk melaporkan kalau mereka memang tidak dana, seperti itu sih Mbak. Oke, Mbak, kalau keinginan melapor misalnya sudah ada bukti pun sudah kuat, tapi kondisi keluarganya sudah punya anak misalnya, dan kerap kali anak ini menjadi alasan begitu ya korban untuk mundur kembali dari laporan tersebut. Bagaimana pandangan Mbak dan apa yang harus dilakukan oleh korban? Itu banyak terjadi sih Mbak. Itu banyak terjadi karena bagaimana perempuan istri pasti memikirkan anak ya. Itu jadi salah satu juga masalah ketika mereka akan melaporkan. Aduh, kalau nanti saya laporkan anak saya gimana? Susunya atau sekolahnya atau apanya, seperti itu yang pemikirannya panjang banget, yang akhirnya korban enggan untuk melapor gitu. Tapi kalau untuk itu ya balik lagi Mbak, dikuatkan lagi sama lembaga-lembaga yang instansi pemerintah yang ada gitu, untuk menguatkan si korban untuk mau melaporkan, untuk mau keluar dari lingkaran kekerasan itu gitu. Jadi memang harus berkoordinasi, harus bersinergi, nggak bisa sendirian. Kalau sendirian pasti akan balik lagi, terulang lagi siklusnya seperti itu. Lalu dampaknya terhadap anak yang menyaksikan KDRT itu sendiri seperti apa sih Mbak? Nah, itu mungkin akan jadi memori ya, akan terbawa gitu kan ke
mungkin secara tidak sadar mungkin nggak mereka merasa biasa aja, tapi mungkin di deepnya dia mungkin itu jadi kebawa gitu. Ketika nanti dia dewasa atau besar, ketika dia melakukan suatu kekerasan, dia menganggap biasa karena orang tua saya sering banget nih melakukan kekerasan gitu. Jadi dia menganggap hal itu biasa, padahal itu kan enggak gitu kan. Salah satunya ada juga yang efeknya ke si anak, dia bisa jadi agresif, bisa jadi marah, bisa jadi apapun dia marah, atau juga jadi dia pendam semuanya dia sendiri, dia jadi mengucilkan diri dengan ini, akhirnya jadi kebawa emosi, jadinya memori itunya teringat kembali. Jadi begitu dia dewasa, ketika saya melakukan kesalahan, saya pasti nggak apa-apa karena orang tua saya nggak diapa-apain kok, nggak dihukum, nggak diapain seperti itu gitu. Jadi memang benar harus balik lagi, harus ada monitoringnya, ada evaluasinya terkait itu gitu. Karena kan kalau saya lihat selama ini kita melaporkan ya sudah aja, nggak ada lagi monitoring, nggak ada lagi evaluasi terkait itu. Sampai di mana sih mereka baik-baiknya saja gitu, seperti itu. Berarti ada korban tidak langsung juga ya dalam kasus tersebut ya, Mbak? Ada, pasti ada. Karena kalau misalnya kalaupun ada keponakan ataupun siapapun, ketika mereka melihat kekerasan itu pasti, kalau untuk yang anak kecil pasti memori, kan kalau anak kecil kan masih mencontoh ya, masih melihat, mereka tidak tahu benar salah, mereka hanya melihat oh dipukul, dia hanya melihat oh mungkin masih bercanda main pukul bang seperti itu, mereka nggak tahu bahwa itu salah atau benar, mereka nggak tahu gitu. Ketika memori itu terbawa dan tidak ada yang mengedukasi mereka, ngasih tahu mereka, ya sudah ketika dewasa ya dia melakukan hal seperti itu gitu. Oke. Mbak Beni, saya mau tanya lebih lanjut soal perspektif lingkungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi setelah jeda berikut ya Mbak. Siap Mbak nih. Ya, Sobat Bidik, kita akan jeda terlebih dahulu, dan yang juga berbahaya adalah bagaimana lingkungan merespon kejadian KDRT. Hal ini akan kita bahas setelah jeda berikut. Sayangnya korban KDRT rentan mengalami double atau bahkan multiple victimization setelah jadi korban di ranah domestik ditambah dengan ranah sosial dan ranah hukum. Nah, yang ini saya ingin tanyakan ke Mbak Penny, bagaimana Mbak melihat situasi double atau bahkan multiple victimization nih Mbak dalam kasus KDRT? Ya, seperti yang disebutkan di awal bahwa KDRT itu kan ada 4 ya Mbak, fisik, psikis, seksual, sama pelantaran. Ketika baru pertama nih si istrinya mendapatkan fisik dulu nih, dipukul, dijambak, dijedotin, itu baru tuh. Nanti ketika mungkin situasinya lagi kurang kondusif, mungkin meningkat kekerasan itu, menjadikan psikis, mungkin si istrinya dibodoh-bodohin, dihina, dianggap tidak becus mengurus rumah tangga, dianggap tidak kompeten lah sebagai manusia. Itu salah satunya masyarakat. Nah, ketika itu sudah istrinya menerima, dan itu bisa meningkat lagi ke hubungan suami istri. Ketika mereka berhubungan istri, ketika istrinya tidak mau melakukan, nah itu bisa terjadi kekerasan. Dan ketika istrinya disuruh melakukan hal yang di luar untuk berhubungan, nah itu juga bagian dari kekerasan. Nah, setelah itu mungkin udah selesai nih, udah ini mau nggak mau akhirnya suaminya pergi kan dari rumah. Nah, akhirnya terjadilah penantaran keluarga seperti itu. Jadi bertubi-tubi ketika fisiknya tidak diurus, tidak diperbaiki, maksudnya dia melaporkan, akhirnya terulang lagi, akhirnya meningkat ke psikis dan terjadi lagi, diulang tapi nggak ada laporan, nggak ada tindakan lebih lanjut, akhirnya berubah. Nah, akhirnya sampai pada ini, untungnya jangan sampai ada. Nah, tapi ketika dalam rumah tangga itu sudah ada terjadi kematian korban, suka tidak suka, walaupun tanpa laporan, pasti akan masuk dan langsung ditindak seperti itu. Itu bedanya sih delik bisa. Kalau delik biasa kan ketika korbannya meninggal atau gangguan itu bisa langsung diproses. Tapi kalau delik aduan itu ketika korban melaporkan dengan bukti-bukti pun, kalau korbannya mencabut itu bisa dicabut, bisa selesai lah kasusnya seperti itu gitu. Tadi sempat dibahas bahwa mungkin apakah ada kekurangan dari korbannya gitu sehingga terjadi tindakan tersebut. Lalu Mbak melihatnya kebiasaan ini juga termasuk dalam dampak dari budaya patriarki juga gak sih Mbak? Karena perempuan ibaratnya yang harus melayani, yang harus ibaratnya dia menjadi korban, tapi juga dikasih label kekurangannya itu sendiri yang menyebabkan dia menjadi korban. Gitu.
Salah satunya mungkin itu Mbak, budaya patriarki di kita kan mungkin sudah terkikis sedikit, tapi nggak banyak gitu kan. Mungkin masih banyak, sekarang udah banyak juga orang tua yang cerdas, yang tidak memandang pria dan perempuan lagi gitu. Dia bisa, pokoknya semua anaknya disekolahkan secara seperti itu. Tapi sebanyak apa sih gitu? Masih banyak kok di keluarga-keluarga yang berpikiran bahwa perempuan itu ya di rumah saja, di dapur, sementara laki-laki harus sebagai kepala tunggal, menafkahi keluarganya, sebagai leadernya lah, seperti itu. Tapi nggak didukung sama pendidikan, sama edukasinya, sama penyuluhannya, kematangan emosionalnya, sehingga mau tidak mau akhirnya terjadilah kekerasan seperti itu gitu. Mungkin kalau dia tinggal sama orang tuanya, ya mungkin akan terjadi kekerasan juga kan, walaupun orang tuanya menyaksikan. Seperti misalnya, orang tuanya kerja di luar, anaknya dititipkan. Nah, anaknya dititipkan itu kan, dititipkan ke kakak nenek, bisa akan terjadi kekerasan juga ke si anak, karena orang tuanya sibuk seperti itu. Nah, gambaran-gambaran seperti itu sih Mbak, karena keadaan ekonomi pendidikan yang membuat situasinya dibilang sulit, ya sulit, dibilang gimana. Tapi ya begitulah gitu konteksnya sih Mbak. Oke. Tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Beni bahwa sebenarnya korban itu sangat membutuhkan bantuan dari orang sekitarnya, begitu ya. Betul. Sangat penting bantuan dari orang sekitarnya, tetapi justru kadang juga lingkungan keluarga menganggap bahwa itu hanya persoalan pribadi atau hanya dinamika rumah tangga begitu. Lalu bagaimana sih semestinya masyarakat merespon kalau misalnya melihat ada kekerasan dalam rumah tangga, apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sekitarnya? Kalau masyarakat sekitarnya lihat, ya berarti peka dan responsif ya Mbak. Jadi ketika emang dia melihat kejadian itu, ya mungkin bisa merekamnya, bisa membantu melaporkannya ke pihak berwajib atau mungkin pihak sekitar, ke RT sedepatnya dulu, untuk sebagai lembaga instansi terkecil lah dari pemerintah seperti itu mungkin bisa untuk dijadikan masukan gitu. Jangan takut untuk mau berpartisipasi gitu, untuk mencegah, memutus kekerasan itu, karena bagaimanapun, karena kan di rumah tangga itu lembaga yang paling dekat kan masyarakat, tetangga. Ketika tetangganya itu sudah tidak aware lah, pasti, apalagi yang jangkauannya lebih jauh lagi, seperti itu sih Mbak. Jadi memang masyarakat harus aware, masyarakat harus peka, masyarakat harus diedukasi lagi kembali. Saya balik lagi nih, mau nggak suka tidur kan, harus diedukasi lagi, dikasih penjelasan lagi, jangan takut untuk ikut campur gitu, untuk mencegah, memutus itu. Kalaupun memang ya udah, langsung lapor aja ke PRT untuk dilerai, atau lapor aja ke polisi untuk langsung bisa dilerai, seperti itu Mbak. Jangan sampai nanti korban akhirnya udah meninggal atau sudah gimana, seperti itu. Berarti kalau dilerai langsung tuh juga sebenarnya nggak jadi masalah, nggak jadi masalah sebenarnya untuk itu, karena kan bisa kan nanti ada laporan dari RT RW-nya, dari pihak setempat gitu kan, untuk melihat itu. Kalau mereka takut sendiri, berarti laporkan saja ke RT RW-nya untuk bisa memecahkan masalah itu, supaya nanti dibawa seperti itu gitu. Karena terkadang kan mereka melihatnya aja gitu, udah beres, sudah selesai gitu, tahu-tahu pas besoknya, wah kok udah ada temuan nih gitu, seperti itu gitu. Oke. Mbak, kalau misalnya peranan keluarga dalam mencegah tindak KDRT ini kan sebenarnya tadi kita udah sempat bahas sangat amat dibutuhkan gitu, dan juga lingkungan juga sangat dibutuhkan, lingkungan yang suportif. Lalu apa sih yang bisa dilakukan lagi begitu Mbak, lagi-lagi oleh lingkungan terdekatnya untuk mencegah tindakan KDRT ataupun tidak melahirkan trauma serupa ke generasi berikutnya? Karena tadi Mbak juga sempat menyampaikan bahwa anak juga bisa jadi korban tidak langsung ya Mbak? Iya, karena anak bisa jadi korban tidak langsung, karena memang balik lagi, memang aware lagi ya Mbak, peka lagi, respons lagi, empati lagi ketika itu kekerasan terjadi, ketika entah tantenya, entah neneknya, entah siapapun yang ada di lingkungan itu melihat kekerasan, ya sebaiknya langsung dicegah, langsung dilerai, jangan dibiarkan bahwa ini persoalan rumah tangga biasa nih, percecokan rumah tangga aja. Tidak seperti itu gitu. Itu tetap harus dicegah untuk bisa gitu, dan saya pikir itu bisa untuk memutus itu gitu. Seperti itu sih Mbak. Oke, lalu Mbak Penny sendiri memandangnya bagaimana Mbak, respon ataupun upaya dari aparat penegak hukum dalam menindak kasus kekerasan dalam rumah tangga? Sepengetahuan saya, aparat penegak hukum sepanjang itu memang ada buktinya, ada laporannya,
penegak hukum akan memprosesnya dengan sangat baik sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Tapi ketika itu nanti tuntutannya dicabut, ya penegak hukum nggak bisa lagi memprosesnya karena dianggap sudah tidak ada laporan seperti itu gitu. Jadi kalau sebenarnya pengennya diselesaikan gitu. Kalaupun nanti dibicarakan ada win-win solutionnya juga dibicarakan dengan baik dan ada pemantauannya seperti itu gitu. Jangan sampai dibiarkan gitu. Udah selesai nih, udah damai, tapi ada pemantauannya dari pihak lembaga pemerintah seperti itu. Jangan sampai terulang lagi. Kalau misalnya kita bicara soal landasan hukum, sebenarnya kan Indonesia juga udah punya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Artinya sudah 2 dekade lebih undang-undang ini disahkan. Bagaimana Mbak Penny melihat undang-undang ini bisa mengakomodir kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia? Kalau untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah diakomodir ya Mbak, sudah jelas gitu kan, sudah bagus, apalagi ditambah lagi dengan adanya undang-undang TPKS kan, tindak kekerasan seksual, apalagi dengan ada perlindungan anak juga, dengan ditambah lagi dengan SPPA gitu seperti itu. Itu sebenarnya sudah bagus gitu, cuman balik lagi ke implementasinya, ke lembaga terkait dengan edukasinya gitu. Ketika sebagai pasangan mereka tidak punya pendidikan yang cukup atau edukasi yang cukup, ilmu pengetahuan yang cukup, nah mungkin itu yang harus dibenahi dulu gitu. Kalau itu bisa, mungkin kekerasan KDRT mungkin tidak akan terjadi gitu. Kekerasan seksual yang lain itu juga di tempat kerja, di sekolah, di kampus manapun itu mungkin di pelaku mungkin nggak akan terjadi gitu. Tapi karena memang balik lagi kita masih tertinggal di daerah pendidikan, literasinya ya mau tidak suka ya itulah yang terjadi sih Mbak. Oke, Mbak Penny, kan ada beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini akhirnya didamaikan oleh pihak berwenang dengan pendekatan restoratif justice. Bagaimana Mbak Penny memandang penyelesaian tersebut dengan restoratif justice? Iya, kalau melihat justice kan ibaratnya kayak perdamaian alternatif ya Mbak, antara pasangan suami istri dilihat gitu kan. Mungkin kalau dilihat kayak si istrinya melihat bahwa suaminya udah mulai berubah, sudah bisa pas dibicarakan di antar polisi itu, sudah di antara keluarga sudah bisa bicarakan, itu mungkin bisa saja ya Mbak restoratif terjadi gitu. Karena bagaimanapun ya pria itu, suaminya itu kan sebagai tulang punggungnya dia, nafkahnya dia. Kalau emang ternyata setelah didamaikan dan ada terjadi perubahan, ya kenapa tidak digunakan seperti itu gitu kan. Cuman balik lagi, apakah itu nanti akan ada monitoringnya, evaluasinya terkait itu atau tidak gitu, seperti itu sih. Selama itu penerapannya bagus buat korban, misalnya ya kenapa tidak seperti itu. Karena kan memang kalau untuk memasukkan ke penjara, kayak penjara juga udah penuh ya Mbak. Jadi kalau memang bisa didamaikan, masih dalam kasusnya masih kekerasan fisik yang belum terlalu ini ya Mbak, seperti itu gitu. Itu sih Mbak. Berarti layak gak Mbak penyelesaian kasus KDRT ini dengan restoratif justice? Disebut layak tergantung dari kasusnya dulu Mbak. Kalau kasusnya masih ya mungkin kalau cuman kita tamparan fisik mungkin masih bisa untuk, dan kedua belah pihak ketika dipertemukan bisa dibicarakan, bisa ada dari pihak keluarganya si pria dan si wanitanya bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi kekerasan, itu bisa jadi. Tapi kalau sudah terjadinya hal seperti kayak pembunuhan atau gangguan mental, ya tidak bisa, udah sampai ibaratnya perempuannya jadi terganggu, ya itu tidak bisa lagi jadi restoratif justice gitu, karena memang sudah ada gangguan. Karena kalau fisik kan mungkin luka sudah kena sayat mungkin bisa kelihatan sembuh, tapi kalau psikis sama seksual sama itu kan kalau udah terluka kan susah kependem gitu, jadinya akhirnya tetap akan terbawa seperti itu. Gitu. Ini ada risiko untuk berulang nggak sih Mbak? Karena kan seperti yang sebelumnya kita bahas, ada siklusnya ya dalam kekerasan ini. Dengan penyelesaian restoratif justice, ada risiko akan berulang lagi nggak sih Mbak? Saya pikir akan terjadi risiko kalau tidak ada pendampingan, tidak ada evaluasi, monitoring. Apakah ada yang memonitor nih hubungan mereka dari tadi keluarganya mereka, apakah hubungan ini baik atau enggak. Selagi itu nggak ada, ya saya pikir itu akan tetap terjadi. Apalagi kalau misalnya mereka nggak tinggal sama keluarga ya, mereka punya rumah sendiri, nah itu dia yang siklus itu mungkin bisa terjadi Mbak. Mbak, yang ingin saya tanyakan, seingat saya mungkin bisa dikoreksi kalau salah, kan kalau di Inggris aja udah punya Domestic Abuse Act 2021 ya untuk penanganan KDRT, di mana mereka membentuk komisioner khusus untuk penanganan KDRT. Sedangkan seperti di Spanyol juga melakukan hal yang sama, ada
pengadilan khusus KDRT. Nah, apa sih yang bisa dicontoh dari negara-negara yang bisa dikatakan baik dalam penanganan kasus KDRT itu yang bisa dicontoh oleh Indonesia, Mbak? Ya balik lagi ya Mbak, karena kalau di sana kan memang keterbukaan ya Mbak. Mereka tuh untuk teknologi, untuk pendidikan tuh kan mereka profession banget kan, nggak ada ini gitu. Sedangkan di kita orang masih berpikir kayaknya lebih baik kerja deh, nggak usah ini gitu, ke sekolah gitu. Hal seperti itu sih Mbak sebenarnya. Karena kalau emang kita dari edukasi, dari pendidikan kita, literasi kita bisa baca, itu udah satu hal yang bisa diterapkan gitu. Karena mau tidak suka emang pendidikan, karena dengan pendidikan jadi ada kepentingan emosional. Karena kalau di luar negeri kan kayak di Inggris kan ketika umur 17 tahun mereka lepas, boleh kalian keluar dari rumah ini, kalian silakan bebas mempertanggungjawabkan. Kalau di kita kan tidak diajarkan seperti itu gitu. Kita masih ada yang tinggal sama orang tua, masih belum diajarkan kemandirian seperti itu, pendidikan seperti itu. Jadi emang kita masih harus mencontoh terkait dengan pendidikannya, Mbak, edukasinya seperti itu sih. Artinya edukasi bisa jadi jendela ya untuk memahami hak betul, asasi sangat sekali. manusia. Betul, sangat sekali. Karena dengan pendidikan, dengan edukasi kita bisa tahu mana hak kita, mana yang jadi kewajiban kita gitu. Ketika nanti ada orang yang ngomong itu bukan kamu bisa membantahnya gitu, Mbak. Bukan sesuai dengan yang ini, itu bisa seperti itu gitu. Jadi kalau kita jadi tidak berdaya karena kita tidak tahu. Karena kita tahu, makanya bener sih, jadi takut kan. Tapi kalau kita tahu kan kita jadi berani gitu. Seperti itu sih Mbak. Oke, Mbak Penny, terakhir Mbak, apa sih Mbak catatan penting dari Mbak Penny mengenai upaya kolektif korban ataupun lingkungan keluarga dan masyarakat dan juga mungkin penegak hukum ya Mbak untuk menghapus kasus kekerasan dalam rumah tangga? Balik lagi, memang kerjaan kasus KDRT ini tidak bisa kerja sendiri, tidak bisa diserahkan ke pasangan suami istri sendiri atau ke keluarga, tidak bisa. Memang harus melibatkan banyak pihak, mungkin dari peran masyarakat, tetangganya, kepala RT RW-nya harus bisa mulai aware, harus bisa responsif terhadap kejadian-kejadian yang di lingkaran seperti itu, juga dengan lembaga-lembaga pemerintah yang ada gitu, bukan cuma sekedar mengumpulkan data-data gitu, tapi juga ada implementasinya. Setelah itu diapain kasusnya, setelah itu korban diapakan, apakah korban diberdayakan, dikasih pendidikan, dikasih keterampilan, dikasih apa seperti itu gitu. Jangan nanti begitu udah selesai ya sudah ada nih, tapi nggak ada solusi monetnya gitu, monitoring maupun evaluasinya terhadap itu. Kalau itu ya saya pikir itu akan terjadi lagi selama itu masing-masing bekerja sendiri dan tidak saling berkoordinasi, ego sektornya mulai dilupakan lah, seperti untuk bagaimana memikirkan korban, seperti itu sih Mbak. Penanganan pasca trauma berarti? Iya benar, karena itu sampai sekarang saya sampai bertanya itu kemana ya, kok nggak bisa gitu. Jangan kan selama ini kita selalu bilang mencegah gitu kan, atau bilang penanganan. Seharusnya jangan penanganan lah, pencegahan. Bagaimana kita mencegah, jangan sampai kita menangani. Kita kan nggak pengennya ada korban. Jadi kita bagaimana cara mengenai, itulah baliknya ke edukasi supaya mencegah tidak terjadi gitu. Kalau penanganan berarti kan kita menunggu ada korban, padahal kita nggak pengen ada korban, seperti itu sih. Baik, terima kasih Mbak Penny atas makasih, waktunya Mbak. dan diskusinya untuk siang hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sobat Bidik, dalam momen 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, patutnya kita memeriksa diri dan lingkungan sekitar supaya tidak terjadi kasus KDRT. Dan jika menyaksikan kasus KDRT, jangan diam, karena diam hanya akan membiarkan kekerasan kembali berulang. Saya Rina Anggraini pamit undur diri, sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam Bidik.